Apa itu Taoisme? Taoisme juga dikenal dengan Daoisme yang diprakarsai oleh Laozi. Sejak penghabisan zaman Chunkyu yang hidup pada 604-517 sebelum Masehi atau zaman ke-6 sebelum Masehi. Taoisme merupakan segala sesuatu yang diajarkan Laozi yang berdasarkan Dao De Jing. Pengikut Laozi yang terkenal yaitu Zhuangzi yang merupakan tokoh penulis kitab yang berjudul Zhuangzi. Sebagai pengetahuan, Laozi itu nama yang terkenal di Tiongkok, Mandarin. Ada juga yang menyebutnya dengan Laozu. Jadi, teman-teman tidak usah bingung jika menemukan yang menyebutnya dengan Laozu. Taoisme yaitu sebuah arus filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur ribuan tahun, dan akar-akar pemikirannya telah mempunyai sebelum masa Konfusiusme. Hal ini mampu dinamakan sebagai tahap awal dari Taoisme. Wujud Taoisme yang semakin sistematis dan berupa arus filsafat muncul anggar-anggar 3 zaman SM. Selain arus filsafat, Taoisme juga muncul dalam wujud agama rakyat yang mulai mengembang 2 zaman setelah perkembangan filsafat Taoisme. Tokoh sentral dari Taoisme adalah Laozi. Mengenai biografinya, terdapat sebuah pertanyaan mengenai kebenaran historis Laozi. Ada beberapa pihak yang memperdebatkan mengenai hal ini. Ada pihak yang menyatakan Laozi hanya tokoh rekaan, karena cerita-cerita mengenai dirinya banyak yang tidak masuk akal. Di pihak lain, ada yang menerima semua cerita dan tradisi. Maka secara hasil penelitian, Laozi adalah tokoh manifestasi pengokultusan dalam kelompok Tao oleh para muridnya. Mereka menerima tokoh Laozi benar-benar ada, namun hal itu tidak terlalu penting untuk dibicarakan. Mereka lebih suka membahas kitabnya dan isi pengajaran Taoisme. Sumber mengenai kehidupan Laozi dapat dilihat dalam Zijin, yang merupakan catatan sejarah dari Sima Qian yang hidup pada abad pertama sebelum Masehi. Meskipun Sima Qian mengetahui ada konflik historis di dalam cerita tersebut, namun ia tetap menulis apa adanya, karena ia tidak mengetahui mana yang benar atau tidak. Ia hanya menuliskannya dalam 248 huruf Tionghoa dan diterjemahkannya melalui kisah dari mulut ke mulut dalam lingkungan menganut Tao. Menurut tradisi, Laozi lahir kira-kira antara tahun 50 sampai 200 Masehi di negara Zhou, Provinsi Honan. Nama Laozi dapat diterjemahkan sebagai putra tua, sahabat tua, ataupun sang guru tua. Sebutan ini merupakan suatu gelar kecintaan dan penghormatan. Pekerjaannya adalah pemelihara arsip dan sebagai kepala perpustakaan dinasti Han Timur. Bahwa dengan pekerjaannya itu ia hidup secara sederhana dan tidak banyak tuntutan. Kepribadiannya hampir seluruhnya didasarkan pada sebuah buku kecil yang dianggap ditulis oleh dia sendiri. Sedih karena kecenderungan orang mengambil manfaat dari kebaikan yang diajarkannya, serta berusaha mencari kedamaian pribadi yang lebih besar pada usianya yang semakin lanjut. Akhirnya, Laozi menunggang seekor kerbau dan pergi ke arah barat, yaitu yang sekarang disebut Tibet atau Lembah Hankou. Sebelum pergi, ada seorang penjaga gerbang yang berusaha menahannya agar tidak pergi. Karena usahanya gagal, ia meminta Laozi untuk meninggalkan suatu catatan mengenai pandangan Laozi. Kemudian Laozi tinggal selama 3 hari dan setelah itu ia kembali dengan sebuah buku kecil yang berisi kurang lebih 5.000 huruf Cina berjudul Tao Te Ching. Dao sebenarnya tidak diberi nama, dan ia juga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dao yang sesungguhnya hanya dapat dipahami dengan melalui kesadaran rohani manusia. Akan tetapi, untuk dapat memudahkan orang mengerti akan Dao ini, maka Dao harus dijelaskan dengan kata-kata. Dao secara harafiah dapat dikatakan sebagai jalan setapak atau jalan. Untuk dapat lebih memahami jalan ini, maka ada 3 makna yang dapat dipelajari. 1. Tao adalah jalan dari kenyataan terakhir.
Dao tidak dapat ditangkap karena melampaui jangkauan panca indera. 2. Tao adalah jalan alam semesta. Dao memiliki sifat transenden tetapi juga imanan. 3. Tao adalah jalan manusia menata hidupnya. Dao juga memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kehidupan yang seharusnya dijalani oleh manusia supaya selaras dengan cara bekerja alam semesta ini. Hal ini berkaitan dengan ajaran-ajaran dan etika Taoisme lainnya. Lambang yin yang dalam simbol yin dan yang. Warna hitam yang bermakna gelap adalah yin, sedangkan warna putih yang bermakna terang adalah yang. Yin dan yang memiliki ukuran yang sama. Ditambah, di dalam yin terdapat yang, dan begitu sebaliknya. Kedua hal itu melambangkan keseimbangan. Arti simbol yin dan yang, yaitu segala sesuatu tidak dapat berdiri sendiri tanpa didampingi hal yang berkebalikan dengannya. Gejala alam yang paling mirip dengan Tao dalam pandangan para penganut Taoisme adalah air. Mereka kagum dengan cara air yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan mencari tempat-tempat yang terletak paling rendah. Air juga mempunyai kekuatan yang mampu meluluhkan batu karang dan menghanyutkan bukit-bukit. Sifat luas tak berhingga namun kokoh tanpa bandingan. Itulah kebajikan air. Dan demikian juga kebajikan dari Wu Wei. Ciri yang terakhir adalah kejernihannya di saat ia tenang. Namun, kejernihannya hanya dapat tertangkap oleh mata batin jika kehidupan manusia itu mencapai ketenangan yang diam dari suatu telaga yang dalam dan hening. Wu Wei adalah hidup yang dijalani tanpa ketegangan. Wu Wei merupakan perwujudan yang murni dari kelemah lembutan, kesederhanaan, dan kebebasan. Suatu kemampuan yang efektif, yang murni di mana tidak ada gerak yang dihambur-hambur sekedar untuk dipamerkan keluar. Jika Wu Wei dilihat dari luar, terlihatlah ia tanpa daya karena tidak pernah memaksa dan tidak pernah terlihat tegang. Rahasianya terletak pada cara mencari ruang kosong dalam hidup dan alam dan bergerak melaluinya. Zhuangzi menjelaskan hal ini dengan ceritanya tentang seorang penjagal yang pisaunya tidak pernah tumpul selama 20 tahun. Sewaktu didesak untuk menjelaskan rahasianya, penjagal itu menjawab, "Dari antara tulang-tulang pada setiap persendian selalu ada suatu ruang. Jika tidak demikian, tentu tidak akan ada gerakan. Dengan mencari ruang ini dan mengisinya di situ, maka pisau saya dapat melalui tulang-tulang itu tanpa menyentuhnya." Menurut Anda, bagaimana Taoisme memandang manusia? Merujuk pada aliran filsafat Taoisme, hidup manusia sudah digariskan oleh langit. Dalam artian, manusia memiliki jalan hidup masing-masing dan harus menjalaninya dengan sabar dan mengalir tanpa perlu memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadinya. Lalu, kira-kira menurut Taoisme, apa yang akan terjadi jika manusia memaksakan kehendak demi kepentingan pribadinya? Aliran filsafat Taoisme, seseorang yang berbuat sesuatu yang tercela atau memaksakan hidupnya demi kepentingan pribadi akan mendapat celaan yang bisa membuatnya bersedih atau menderita di kemudian hari. Dalam menjalani kehidupan yang ada, manusia mengarah pada kehidupan yang alamiah tanpa adanya proses ikut campur. Kehidupan yang alami inilah yang menjadi suatu kebajikan dasar yang memicu munculnya 3 buah kebajikan lain yang menuntun manusia dalam kehidupannya, yaitu lemah lembut, rendah hati, dan menyangkal diri. Kelemah lembutan merupakan teman dari kehidupan. Sebaliknya, kekerasan dan kekakuan adalah teman dari kematian. Rendah hati adalah sikap mampu membatasi diri dengan berbuat seperlunya saja. Di dalam kitab Dao De Jing dikatakan, tidak ada kutuk yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Kemudian menyangkal diri adalah sikap menganggap diri dan hidup manusia hanyalah sebagai pinjaman dari alam semesta kepada manusia.
Oleh karena itu, manusia yang bijaksana dan menginginkan hidup tenang dan tentram akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dao atau alam semesta. Perkembangan ajaran yang berdasarkan paham Taoisme. Bidang-bidang yang berkembang berdasarkan paham Taoisme antara lain Taiji, Qigong, bidang kesehatan, kimia, musik, dan sebagainya. Salah satu perkumpulan Taoisme di Tiongkok memiliki kumpulan kitab hasil kajian Taoisme. Kitab-kitab tersebut berisikan rangkuman tentang ajaran asli Taoisme, peraturan Taoisme, Qigong, kajian-kajian tentang kesehatan, kimia, musik, dan sebagainya. Di Indonesia berkembang pula Taoisme aliran Tai Sangmen dan Xiao Yaopai. Selain memuja Tai Sang Lao Chin atau Tai Sang Lao Chun, Laozi atau Zhangjiao, Dewa Erlangsen, dan Dewi Chu Tianxianli juga memuja para dewa-dewi Tao yang lain. Aliran ini juga mengajarkan Shen Gong atau Shen Gong, yaitu senam kesehatan Tao yang diajarkan oleh Mahadewa Tai Sang Lao Chin, juga Qi Gong, yaitu olahraga pernapasan kesehatan Tao untuk menghimpun Qi dalam tubuh, serta Jing Zhou atau Jing Zhou, yaitu duduk diam atau meditasi. Aliran ini mengutamakan pedoman Wu atau kesadaran, kecerdasan, dan kebijaksanaan sebagai pedoman cara berpikir dan cara bertindak dalam mempelajari Taoisme dan dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan agar pengikut aliran dapat memperbaiki kehidupan spiritual dan duniawi menjadi lebih baik, di mana kemudian akan membawa kemajuan pula bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.